Halo semuanya, kembali lagi di Kali Muda, Kalimantan Muda Mengabdi. Kali ini kami akan membahas mengenai isu dalam manajemen dan smart ASN, yang mana tema kami adalah peran ASN dalam digitalisasi pelayanan publik di Kementerian PU. Nah, sebelumnya perkenalkan dahulu, nama saya Ani Santika Kurniati dari BPBPK Kalimantan Utara. Halo, perkenalkan saya Alia Kartika, CPNS Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama, Balai Jasa Konstruksi Wilayah 5 Banjarmasin. Perkenalkan nama saya Alia Nurhuda, asal instansi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara. Halo, perkenalkan nama saya Ananda Tazkia Ainaya dari BWS Kalimantan 3 Banjarmasin. Perkenalkan, nama saya Ananta Wisnuwardana, saya dari BPBPK Kalimantan Barat. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anbar Puspitaningrum dari BPBPK Kalimantan Timur dengan nomor urut 20. Halo, perkenalkan nama saya Andi Putra Pratama Ramadan dari BPBPK Kaltim. Untuk tema peran ASN dalam digitalisasi pelayanan publik di Kementerian PU, pertama-tama kita perlu mengidentifikasi isu. Nah, untuk melakukan identifikasi isu, pertama-tama kita perlu tahu dulu nih apa peran ASN dalam digitalisasi pelayanan publik di Kementerian PU. Nah, dari peran tersebut ditemukanlah isu. Isu yang kami temukan ada tiga, yaitu yang pertama, kesenjangan literasi digital antar ASN, kurangnya inovasi dalam pemanfaatan teknologi digital, dan adanya resistensi terhadap perubahan teknologi. Hal ini akan dilanjutkan oleh teman saya dalam pembahasan deskripsi isunya. Adapun deskripsi untuk ketiga isu tersebut, yaitu untuk isu pertama, di mana adanya kesenjangan kecakapan digital antar pegawai dalam memanfaatkan teknologi untuk membantu pekerjaan. Dampaknya, produktivitas pegawai tidak merata, menghambat koordinasi dan kerjasama tim, menghambat pencapaian smart ASN dan smart governance. Untuk isu kedua sendiri, yaitu budaya kerja cenderung pasif, di mana ketika muncul teknologi atau tren baru, organisasi butuh waktu lama untuk mengadopsinya karena tidak ada dorongan inovasi internal. Yang berdampak lambatnya transformasi digital, menurunnya kompetensi digital ASN, serta terhambatnya kreativitas dan problem solving. Untuk isu ketiga sendiri itu, di mana terdapat pegawai yang merasa cara manual lebih aman dan nyaman sehingga enggan beralih ke teknologi baru. Dampaknya apa? Kesulitan dalam kolaborasi dan berbagi data, terhambatnya implementasi smart governance dan smart ASN, serta tingginya biaya operasional. Tiga isu yang telah didapatkan memiliki keterkaitan dengan manajemen ASN dan smart ASN. Untuk isu yang pertama yaitu kesenjangan literasi digital antar ASN. Untuk keterkaitannya dengan manajemen ASN, salah satunya adalah perencanaan SDM belum berbasis kompetensi digital. Lalu keterkaitannya dengan smart ASN, salah satunya ASN kurang adaptif terhadap perubahan teknologi kerja. Untuk isu kedua, kurangnya inovasi dalam pemanfaatan teknologi digital, keterkaitannya dengan manajemen ASN yaitu budaya kerja belum mendukung inovasi digital. Lalu salah satu keterkaitannya dengan smart ASN belum memenuhi karakter digital savvy dan creative thinker. Lalu untuk isu yang ketiga, adanya resistensi terhadap perubahan teknologi. Keterkaitannya dengan manajemen ASN, salah satunya adalah manajemen perubahan belum berjalan efektif. Lalu keterkaitannya dengan smart ASN, salah satunya adalah ASN belum menunjukkan karakter adaptif dan kolaboratif. Nah, setelah berhasil mengidentifikasi ketiga isu tersebut, yang selanjutnya kami lakukan adalah melakukan penapisan isu dengan metode USG. Didapatkan bahwa isu yang pertama yaitu kesenjangan literasi digital antara ASN menjadi isu prioritas karena berdampak langsung pada efektivitas pemanfaatan teknologi, menghambat inovasi, dan memperlambat transformasi digital di lingkungan kerja. Nah, selanjutnya di sini terdapat masalah utamanya yaitu kesenjangan literasi digital antara ASN. Lalu kategori penyebabnya yang pertama di manusia, yaitu perbedaan tingkat pendidikan latar belakang teknologi, pegawai senior sulit beradaptasi dengan teknologi baru, minim kesadaran akan pentingnya literasi digital. Yang kedua di metode, di mana tidak ada evaluasi berkala setelah pelatihan, penyampaian pembelajaran terlalu teoritis dan kurang praktik. Yang ketiga ada mesin, di mana sistem digital kurang user friendly dan juga software tidak terlalu up to date. Yang terakhir ada lingkungan, di mana ada budaya kerja yang masih mengutamakan cara manual, resistensi dari sebagian pegawai terhadap perubahan, perbedaan infrastruktur antar wilayah kerja, dan tuntutan pelayanan cepat belum diimbangi dengan kesiapan teknologi. Untuk rencana aksi, rekomendasi solusi yang dapat diterapkan terhadap isu tersebut antara lain, untuk akar masalah kesenjangan akses sarana dan prasarana terkait literasi digital, kita bisa menggunakan rekomendasi solusi berupa persiapan terkait dengan regulasi, skema-skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital. Untuk akar masalah minimnya literasi digital dan resistensi SDM terhadap perubahan, kita bisa menggunakan solusi berupa penguatan sumber daya manusia dengan melakukan pelatihan terkait pemanfaatan literasi digital dan juga integrasi sistem layanan digital dengan SOP dan dokumen panduan yang mudah diakses.
Untuk masalah tidak ada evaluasi berkala setelah pelatihan, penyampaian pembelajaran terlalu teoritis dan kurang praktik, kita bisa menggunakan pemanfaatan media digital dalam berbagai kegiatan lingkungan kerja dan pelatihan yang berkelanjutan. Untuk mengatasi kurangnya inovasi dalam pemanfaatan teknologi digital, penerapan manajemen ASN kami didasarkan pada nilai berakhlak. ASN perlu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif sehingga mampu berinovasi dan memanfaatkan teknologi secara optimal. Dari sisi Smart ASN, ciri yang paling relevan adalah integritas, berwawasan global, menguasai IT, networking, dan entrepreneurship. Kelima hal ini mendorong ASN untuk kreatif, terbuka pada teknologi baru, serta mampu berkolaborasi menciptakan layanan publik digital yang lebih cepat, transparan, dan berkualitas. Dari refleksi terkait isu yang telah dibahas, saya paham bahwa tidak semua ASN siap menghadapi era digital. Hal ini menjadi penghambat terwujudnya smart governance. Diperlukan strategi sistematis mulai dari penyediaan infrastruktur dan pelatihan hingga penguatan etika digital dan peran aktif ASN sebagai agen perubahan. Saya menyadari pentingnya menjadi teladan dalam memanfaatkan teknologi, mendorong adaptasi, dan berkontribusi aktif, membangun ASN yang profesional dan smart. Setelah mempelajari rencana aksi dengan tema peran ASN dalam digitalisasi pelayanan publik di Kementerian Pekerjaan Umum, saya semakin memahami bahwa transformasi digital bukan sekedar penggunaan teknologi, tetapi juga perubahan pola pikir dan cara kerja agar layanan publik menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Analisis ini menunjukkan bahwa kesenjangan literasi digital antara ASN perlu diatasi dengan peningkatan keterampilan dan budaya belajar bersama. Audio Jungle.